Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh Omset dan Aset terhadap Laba Usaha Mikro Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Studi kasusnya usaha mikro di Kecamatan Magelang Tengah tahun 2020. Kelompok ini beranggotakan Dinda Putri Murtining Tias, NPM 19 10 10 30 32. Kemudian Nurul Silmi Susanti Asofi, NPM 19 10 10 30 34. Muhammad Fahrul Raihan, NPM 19 10 10 30 77. Dan Novi Sintia Dewi, NPM 19 10 10 30 87. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian kelompok kami. Salah satu faktor yang mempengaruhi laba usaha UKM adalah aset, di mana pertambahan aset dapat memicu pertumbuhan laba usaha yang semakin tinggi. Namun hal tersebut tergantung dari kemampuan perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya, pengoperasian biaya, dan pengelolaan aset yang ada. Yang menjadi fenomena dalam penelitian ini yaitu adanya kesamaan antara penelitian terdahulu yang perlu dilakukan pembaharuan pada pengaruh omset dan aset terhadap laba usaha. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada periode tahun penelitian dan usaha yang digunakan. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis signifikasi pengaruh omset dan aset terhadap laba usaha mikro di sektor perdagangan hotel dan restoran di Kecamatan Magelang Tengah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, kelompok kami menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian tersebut yaitu pengertian dari omset menurut Retno tahun 2017 menyatakan bahwasanya omset penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba UKM catering di Surakarta. Kemudian aset menurut Retno tahun 2017 menyatakan bahwa aset tidak berpengaruh signifikan terhadap laba UKM catering di Surakarta. Masuk ke slide 5, yaitu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini membahas tentang variabel independen dan dependen, di mana variabel dependennya adalah X1 dan X2, yaitu omset dan aset. Kemudian variabel independennya adalah Y, yaitu laba usaha. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang pengaruh omset dan aset terhadap laba usaha. Kemudian hipotesis. Kami menuliskan 3 hipotesis, yaitu hipotesis yang pertama, omset memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap laba usaha mikro sektor perdagangan, hotel, dan restoran di Kecamatan Magelang Tengah pada tahun 2020. Kemudian hipotesis 2, aset tidak memiliki signifikan terhadap laba usaha mikro sektor perdagangan hotel dan restoran di Kecamatan Magelang Tengah pada tahun 2020. Kemudian hipotesis 3, omset dan aset memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap laba usaha mikro sektor perdagangan hotel dan restoran di Kecamatan Magelang Tengah pada tahun 2020. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada variabel penelitian. Dalam penelitian ini variabel independennya adalah omset dan aset. Kemudian variabel dependennya adalah laba usaha. Selanjutnya sumber data. Sumber data penelitian adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data yang telah disediakan dan informasi yang mendukung penelitian ini seperti data dari website resmi pemerintah daerah yang berhubungan dengan penelitian UMKM yang bersangkutan. Kemudian ada sampel. Metode penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Kriteria sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini usaha mikro di Kecamatan Magelang Tengah yang memiliki laporan keuangan berisi data omset dan aset dalam bentuk laporan tahunan 2020. Kemudian ada jenis data. Jenis data yang digunakan yaitu cross section karena mengamati banyak
subjek dalam waktu yang sama. Cross-section ini bertujuan untuk membandingkan omset, aset, serta laba dari UMKM yang ada di Kecamatan Magelang Tengah pada tahun 2020. Selanjutnya yaitu terkait analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Penggunaan metode tersebut digunakan untuk melihat pengaruh omset dan aset terhadap laba usaha mikro sektor perdagangan, hotel, dan restoran di Kecamatan Magelang Tengah pada tahun 2020 dengan menggunakan jenis data cross-section. Jenis data cross-section merupakan jenis data dengan mengamati banyak subjek dengan waktu yang sama. Persamaan model regresi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Y sama dengan konstanta plus koefisien regresi omset plus koefisien regresi aset plus standar error. Selanjutnya yaitu masih dalam analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan yang pertama yaitu melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dipergunakan untuk mengetahui sebuah model regresi patut dipergunakan atau tidak dalam sebuah penelitian. Uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat error term yang mendekati distribusi normal, maka dapat disimpulkan apabila p-value dalam model lebih besar dari nilai 5%, maka model persamaan mempunyai error term yang telah terdistribusi secara normal. Artinya model persamaan tersebut telah lolos uji normalitasnya. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk menguji masalah multikolinearitas dapat melihat matriks dari variabel bebas. Apabila terjadi koefisien korelasi lebih dari 0,80, maka terdapat masalah multikolinearitas. Sebaliknya, jika koefisien korelasinya kurang dari 0,80, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas. Yang ketiga yaitu uji heteroskadisitas. Uji heteroskadisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians atau residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk menguji masalah heteroskadisitas, ketentuan yang digunakan yaitu jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka terdapat masalah heteroskadisitas. Sebaliknya, apabila nilai probabilitasnya lebih dari 0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskadisitas. Dan yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini dapat digunakan dalam menguji terdapat atau tidaknya korelasi di antara anggota sampel dalam suatu model. Autokorelasi merupakan terdapat hubungan pada antar anggota sampai berdasarkan waktu. Selanjutnya, uji hipotesis. Dalam uji hipotesis ini dilakukan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah ditentukan. Yang pertama, menggunakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk mengestimasi variasi variabel dependen. Yang kedua yaitu uji signifikansi simultan atau uji statistik F. Dalam uji F dapat digunakan untuk melihat variabel bebas pada model memiliki pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat. Selanjutnya yaitu uji signifikan parameter individual atau uji statistik T. Dalam uji T dapat digunakan untuk menunjukkan variabel bebas atau independen secara individu apakah terdapat pengaruh pada variabel terikat atau dependen.